Karena enggak, saya sih tahu karena tahap pertama yakin bahwa tahap pertama terjadi, ya mungkin saya merasa yakin lah bisa, karena itu juga jaminannya Mansur, dia atas nama Mansur kan. Oh gitu. Ya tapi nggak kenal Mansur. Iya. Makanya kita percaya aja. Iya, kemarin sempat dia kan waktu itu ada pertemuan, kata dia dalam 1 tahun dia akan berani menyicil entah 100 juta per bulan, entah 200 juta. Pokoknya dia berjanji, berjanji entah di atas tinta atau enggak, karena saya nggak ikut pertemuan itu. Soalnya kata dia berjanjinya 1 tahun, cuman kesininya pertama lancar 100 juta, 100 juta, 100 juta, tiba-tiba mandek 2 bulan 3 bulan kagak, tiba-tiba turun lagi 20 juta, hanya 20 juta gitu, jadi nggak teratur dianya, makanya kita ajukan lagi ke ranah hukum. Itu Yusuf Mansur itu hanya mengulur waktu saja dan selanjutnya tidak akan membayar. Contohnya begini, satu dua kali itu mereka akan bayar, tetapi dengan jumlah yang tidak menentu, ya kan? Kemudian ada yang awalnya banyak, kemudian dari korban itu diam, terus kemudian sedikit, semakin lama waktunya juga semakin terulur-ulur, sehingga lama-lama lupa gitu, Mas. Lupa dari kecil, belajar dulu kan. Tapi kalau satu kan nggak lucu. Nah, kenapa 3? Supaya ada ganti-gantian. Nah, dan ini langsung punya izin pariwisata. Ya, alhamdulillah nih izinnya izin pariwisata. Dan areanya juga langsung Indonesia. Ya ke depan mungkin di tangan Kawirda, nanti di tangan Haji Asep, Jibudi dan kawan-kawan Daku. Ya semoga aja menjadi pilihan transportasi para pengguna bus di seluruh tanah air. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Subhanallah kan? Baik, Assalamualaikum Pak Zeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Ya, sehat Pak, kabarnya Pak? Ya, Sehat. alhamdulillah Mas Haji. Sehat Mas Haji. Kali ini kita tersambung lewat Zoom dulu Pak ya. Iya, ya. Baik, Pak Zeni, ini banyak masyarakat atau netizen yang bertanya-tanya Pak, ini mengenai kelanjutan pelaporan tentang kasus perumahan CV Kesha Al-Mansur yang diduga melibatkan Yusuf Mansur nih Pak. Nah, ini sampai sekarang perkembangannya bagaimana Pak? Oh ya, kalau Kaisa Al-Mansur kan kemarin itu diperiksa jadi ada kelanjutan penyelidikan ya, penyelidikan yang mana pelapor-pelapor itu diinterogasi kemarin, dituangkan dalam bentuk BAP. Itu tanggal 10 kemarin itu 3 lagi, Mas. 3 Tiga korban lagi. lagi dari PT Kaisa Al-Mansur, yang mana ownernya menurut ini Arab Haji Amanah alias Arab. Kemudian setelah perkara itu eh, apa setelah perkara itu menjadi masalah, akan di take over Yusuf Mansur, itu kemarin sudah di BAP lagi 3 orang, Mas, gitu. Berarti totalnya sudah berapa nih Pak? Totalnya kemarin perasaan 9 Pak ya? Totalnya sudah 9, terus kemudian tambah 3 sudah 12. 12. Sudah 12, 9 tambah 3 berarti 12, masih kurang 10 lagi, Mas. Baik. Ya. Untuk yang 3 baru ini Pak, ini bisa disebutkan siapa namanya dan total kerugiannya Pak? Total kerugiannya kemarin kan ada 3 orang, yang satu Heri Sawaludin tuh total kerugiannya 170 juta, kemudian Agnes itu 60, terus kemudian Ferry Fernando itu 70 juta, Mas. Baik, baik. Ya. Ini semuanya pastinya sama ya, apa yang disampaikan bahwa kronologinya dan juga mengenai alasan ketertarikan mereka memang karena ada nama Yusuf Mansur di situ begitu Pak ya? Sama-sama.
Artinya dari 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 interogasi kemarin, 3 orang itu menyebutkan awalnya itu mereka ada yang mengetahui bahwa perumahan ini ada yang dari unggahan Facebook, kemudian ada yang memang sengaja mencari rumah, kemudian ketemu oleh Haji Amanah atau orangnya, kemudian disuruh menyetorkan DP ke rekening Haji Amanah. Ya. Nah, kemudian setelah DP disetor, kemudian tidak kunjung dibangun, lalu orang-orang ini bersatu ingin melakukan upaya hukum. Ketika mereka ingin melakukan upaya hukum, kemudian Yusuf Mansur itu datang sebagai pahlawan yang ingin menyelesaikan permasalahan itu, jadi men-take over kan, menurut bahasa mereka tuh men-take over, mengambil alih permasalahannya dan akan membayar kerugian daripada pembeli-pembeli ini dalam dengan cara dicicil selama 1 tahun. Tapi kenyataannya kan sudah 3 tahun lebih, Mas. Iya, betul, 3 tahun lebih itu tidak ada penyelesaian. Makanya 22 orang itu meminta kepada saya untuk mendampingi, membuat laporan, dan saat ini sedang proses di Polda Metro Jaya, Mas. Begitu. Iya, baik. Baik, Pak. Ini kan masih tersisa 10 lagi korban yang nanti akan di BAP, Pak. Ini apakah tidak bisa ya, Pak ya? Sebelum Gimana? ini kan tersisa 10 lagi, Pak. Ini korban yang akan di BAP, Pak. Jadi sebelum melengkapi kekurangan tersebut, Pak, ini apakah tidak bisa, Pak, ini kemudian polisi ini memanggil terlebih dahulu pihak Arab ataupun Yusuf Mansur begitu, Pak ya? Atau mungkin ini harus menunggu Jadi semuanya begini. terjadi dulu? Ya, Ya, jadi begini. Kalau masalah mekanisme apakah pelapor ini korban atau pelapor ini selesai dulu disidik 22 orang atau 12 dulu nanti dilakukan pemanggilan untuk si terlapor, itu mekanismenya kami serahkan kepada penyelidik Polda Metro Jaya. baik, baik. Jadi itu kewenangan Polda Metro Jaya, yang mana Ya, saya tidak bisa masuk ke sana, Mas. ya, Yang penting saya mendampingi bahwa ini ada korban, kemudian bikin laporan, kemudian begitu mendapat panggilan, penyelidikan atau penyidikan, saya mendampingi. Begitu saja, ya. Mas. Baik, baik, Iya. Pak. Ini kan Kami serahkan kepada Polda Metro Jaya. Memang ya, sudah ada 12 orang, tinggal 10 ya, lagi kami serahkan mekanismenya itu kepada penyelidik Polda Metro Jaya, Mas. ya, Begitu. ya. Karena jika ini memakan tempo terlalu lama, ini kan khawatirnya ini akan memberi waktu untuk pihak Arab maupun Yusuf Mansur untuk memberikan perlawanan gitu, Pak. Baik, Pak. Pak Zai, ini kan Yusuf Mansur mengatakan akan men-take over dan juga mengganti kerugian tersebut itu pada tahun 2019, Pak ya. Dan ini sudah tahun 2024, Pak. Nah, di kurun waktu tahun 2019 sampai sekarang ini Yusuf Mansur kan di media-media menyombongkan diri dengan berbagai macam usahanya dan kepemilikan saham di mana-mana, Pak. Dan terbaru ini kan Yusuf Mansur konon katanya membeli 3 unit bus dengan harga yang lumayan besar juga, Pak. Nah, ini kalau misalkan saya yakin mereka juga tahu, Pak, korban-korban ini, Pak. Ini bagaimana perasaannya, Pak ya? Kalau perasaan daripada korban-korban ya, eh, saya menyampaikan baik itu korban-korban ya, artinya kalau korban itu artinya beberapa investasi ya, Ya, baik itu korban investasi batu bara, kemudian korbannya karyawan Paytrade yang tidak dibayar, ya, kemudian korban misalnya perumahan Kaisa Al Mansur yang katanya mau diangsur selama 1 tahun ternyata beberapa tahun, ya, ya perasaannya ada rasa kesal saja Mas begitu. ya, Ada rasa kesel, kemudian rasa sedih juga begitu Mas. ya, Mereka mengatakan seperti itu. ya. Eh, Iya. Pak, padahal ini kalau dihitung-hitung, Pak, kerugian yang tersisa yang harus dibayarkan oleh Yusuf Mansur, Pak, kepada korban Kaisal Mansur ini tersisa berapa lagi, Pak? Kalau kalau yang saya pegang itu kan sebenarnya ada di atas 50-an ya, korbannya di atas 50-an. Kalau kita total itu sekitar hampir 20-an lah. Cuman yang memberikan kuasa ke saya itu kan hanya sekitar 2,2 Mas.
2,2 kalau itu sudah dikembalikan kurang lebih misalnya 300 juta ya, ini rata-rata lah, mungkin diambil semuanya tuh sekitar yang dikembalikan 300 juta, berarti ada 1,9 miliar lagi Mas. Ya, ini kan tidak sebanding Pak dengan berita terbaru Pak, ini konon katanya Yusuf Mansur kan beli 3 unit bus, kan busnya juga mewah nih Pak, satu bus saja mungkin bisa sampai nilainya 3 miliar Pak, ini kan tidak sebanding sebenarnya Pak. Nah, ini berarti sikap kesengajaan Pak ini untuk menunda atau mengajukan kewajibannya kepada korban Kaisal Mansur begitu Pak ya? Kalau pengalaman saya, pengalaman di investasi batu bara itu sesuai dengan janji Ustadz Yusuf Mansur, hanya Yusuf Mansur itu hanya mengulur waktu saja dan selanjutnya tidak akan membayar. Contohnya begini, 1-2 kali itu mereka akan bayar, tetapi dengan jumlah yang tidak menentu, ya kan? Kemudian ada yang awalnya banyak, kemudian dari korban itu diam, terus kemudian sedikit, semakin lama waktunya juga semakin terulur-ulur, sehingga lama-lama lupa gitu Mas. Iya Pak. Saya kira hampir sama ini modusnya ya, hampir sama yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur, begitu juga di Kaisal Mansur, kemudian di batu bara sama Mas, saya kira Mas. Jadi kan sikap yang kan di karyawan Paytren itu kan hanya dikasih penyemangat aja, walaupun sudah ditandatangani, kemudian akan diangsur selama 6 kali, kan hanya diangsur 1 kali terus kemudian menghilang Mas. Itu karyawan Paytren Mas begitu. Iya baik. Ini kan yang sangat disayangkan Pak ya. Ini seolah-olah IYM ini tidak tahu malu dan dengan percaya dirinya mengabarkan ke media bahwa mereka akan mempunyai usaha bus gitu dengan membeli 3 bus yang nilainya juga miliaran, sedangkan di sisi lain mempunyai tanggungan kepada korban-korban Kaisal. Baik Pak, saya ingin korban Kaisal Mansur. Mangga Pak Jenny. Ya, jadi hari ini kami berada di Polda Metro Jaya dalam rangka diinterogasi atau BAP berkaitan dengan penyelidikan perkara yang pernah saya laporkan terkait dengan perumahan bodong Kaisal Mansur. Jadi hari ini diperiksa 3 lagi, diinterogasi, yaitu ada Pak Heri Sawaludin, kemudian Pak Peri Iskandar, kemudian Bu Agnes begitu. Nah, masing-masing ini 3 orang ini sudah memberikan DP atau uang muka untuk perumahan, namun sampai dengan saat ini perumahan tersebut tidak pernah diserahkan dan memang perumahannya tidak ada. Kalau Bu Agnes berapa DP? 60 juta. Mbak Agnes 60 juta, kemudian Pak Hari Sawaludin 170 juta, terus kemudian Mas Peri Iskandar 70 juta. Dan sampai dengan saat ini memang sudah ada yang dikembalikan karena ini di take over oleh Yusuf Mansur, ada yang sudah dikembalikan tapi hanya sebagian kecil saja, karena kurang lebih sekitar 10%. Malah nggak sampai 10%, nggak nyampe. Ya kalau dihitung-hitung ya kecil lah. Kalau Bu Agnes mungkin sampai 10%, terus Mas Peri sampai 10%, tapi kalau Pak Hari Sawaludin nggak sampai 10%. Dan sampai dengan saat ini tidak ada beritanya ya Bu, tidak ada pengembalian dalam bentuk apapun, dan rumahnya juga tidak ada. Maka itu yang diterangkan oleh klien saya hari ini. Tetap 3 klien Pak Jenny hari ini menyebut nama Yusuf Mansur. Tetap menyebut nama Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur mengatakan bahwa akan men-take over segala permasalahan dan akan mengembalikan. Kemudian sudah membuat perincian akan dikembalikan dalam jangka 1 tahun karena ini kejadiannya 2008. Berarti kalau 2018 ya, berarti seharusnya 2019 selesai dong. Tapi sampai dengan saat ini ditunggu-tunggu tidak ada penyelesaian. Jadi 3 klien Pak Jenny ini yang keberapa orang ya Pak? Ini yang ke-12. Berarti masih ada. Jadi sudah diperiksa 9, terus kemudian tambah hari ini 3, sudah 12 orang. Jadi masih ada 10 orang yang belum diperiksa lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diperiksa. Tentang terlapor sendiri bagaimana informasi terakhirnya Pak? Informasi terakhir tentang terlapor juga akan segera dipanggil. Gitu. Bu Agnes sekarang udah punya rumah Bu? Udah punya rumah ya? Nabung lagi? Iya, nabung lagi.
Abang Hari udah punya rumah? Belum. Abang Hari ini teknisi pesawat ya, jadi setiap terbang dapat uang, nabung, buat nyicil rumah. Nyicil DP rumah. Begitu selesai nyicil, sekarang nggak terbang lagi. Nggak terbang lagi. Udah pindah. Jadi tapi udah punya rumah baru? Belum punya rumah. Abang Hari, Abang Ferry, udah punya rumah? Belum punya rumah. Masih sewa. Masih sewa lagi. Jadi berarti tadi. Iya, klien Pak Jenny ini adalah itu rumah pertama ya, rumah pertama. Jadi dari 22 orang itu mereka rencana beli rumah untuk ditinggali karena mereka memang belum punya rumah gitu, Pak. Nah, kenyataannya terkena bujuk rayu dan lain sebagainya. Yang paling menarik dari rumah itu tadi klien saya menjelaskan kenapa ibu bapak tertarik untuk membeli rumah itu karena diiming-imingi dengan rumah syariah. Rumah syariah. Ya, yang mana DP-nya bisa fleksibel, ya kan? Terus kemudian sisa angsurannya tidak dikenakan denda atau bunga begitu. Jadi lagi-lagi yang dijual adalah syariah. Syariah yang dijual begitu. Ya. Walaupun syariah tapi Bu Agnes tertarik juga ya, nggak apa-apa ya. Iya. Nggak masalah itu kan. Yang penting dapat rumahnya itu. Kepikirannya Bu Agnes kemarin karena dengan adanya DP lalu mencicil tanpa bunga kan ringan gitu. Kenyataannya hanya bualan belaka, hanya tipuan belaka yang sampai dengan saat ini rumahnya tidak ada. Kalau yang ditunjukkan ke Bu Agnes itu rumahnya ada, tapi satu rumah untuk rebutan orang banyak, begitu. Itu. Jadi masih memakai bahasa syariah untuk menjual, tapi terakhirnya seperti ini. Betul. Jadi bahasanya syariah, tapi pelaksanaannya di luar syariah. Bahkan dilarang oleh agama karena kan ini apa yang dijanjikan tidak diberikan tapi uang mukanya diterima dan tidak dikembalikan kan begitu. Iya, jadi berkata syariah tapi sesungguhnya melanggar syariah. Ya, betul. Gitu ya. Terima kasih banyak ya Bu Agnes, Abang Hari, Abang Ferry. Nanti balik ke Belitung lagi. Jadi di Belitung tinggal di mertua ini. Oke, tetap semangat ya Bu Agnes, Bang Hari, Bang Ferry ya.